Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sri Irvani, NIM X94240809 dari PPG PGSD 2 Universitas Negeri 11 Maret. Dengan dosen pengampu DRA Jenny IS Purwanti MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar saya pada mata kuliah seminar pendidikan. Nah, saya akan mempresentasikan yang berisi pembahasannya yaitu visi dan misi guru profesional, refleksi singkat pengalaman belajar semua mata kuliah, lalu ada refleksi pengalaman belajar satu mata kuliah yang paling bermakna. Yang keempat yaitu desain pembelajaran berupa modul ajar berdasarkan dari mata kuliah yang telah saya pelajari semuanya. Lalu refleksi belajar selama mengikuti program PPG. Dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu visi dan misi guru profesional. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu terwujudnya pendidikan yang merata, inklusif, berkarakter mulia, kreatif, berbasis teknologi, serta mendukung pengembangan potensi individu peserta didik dan peningkatan kompetensi peserta didik berkelanjutan. Pendidikan di Indonesia saat ini menurut saya itu memerlukan penduduk pendidikan yang lebih merata, sehingga semua peserta didik di daerah yang pelosok sekalipun bisa memiliki pendidikan yang bermutu. Juga berbasis teknologi karena pada saat ini dunia sudah mulai mengglobal. Jadi setiap peserta didik juga harus mulai terkena teknologi sejak dini dan mengembangkan potensi peserta didik seperti potensi di luar kegiatan pembelajaran, mungkin seni, ataupun olahraga dan lainnya yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Lalu ada visi saya sebagai guru. Visi saya sebagai calon guru adalah menjadi pendidik yang inspiratif, kreatif, dan inovatif dengan kemampuan manajemen kelas yang baik, serta berfokus pada pemahaman kebutuhan belajar setiap peserta didik, membimbing mereka menjadi pribadi berkarakter mulia dan berdaya saing global. Saya ingin menjadi pendidik yang mampu memberikan pendidikan yang kreatif dan inovatif bagi peserta didik dengan kemampuan manajemen kelas yang baik yang masih saya pelajari hingga saat ini, serta lebih paham akan kebutuhan dari setiap peserta didik di kelas. Sehingga dengan disertai pembelajaran yang meningkatkan karakter yang mulia pada peserta didik, seperti mengikutkan pembelajaran sosial emosional contohnya, dan berdaya saing global dengan mengikut sertakan teknologi serta kegiatan yang kreatif seperti P5. Misi saya agar dapat mencapai visi-visi tadi yaitu yang pertama saya mengikuti pendidikan profesi guru. Dengan itu saya dapat mengupgrade diri saya dan pengetahuan saya melalui program ini. Lalu terus belajar dan mengembangkan diri, mungkin bisa dengan mengikuti seminar-seminar yang lain seperti seminar pendidikan, seminar teknologi pembelajaran, dan lainnya. Lalu menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak selalu monoton, bisa disertai dengan mungkin role play ataupun project based learning, bukan hanya sekedar diskusi semata ataupun hanya ceramah dari guru yang satu arah saja. Lalu membangun lingkungan belajar yang kondusif, karena dengan lingkungan belajar yang kondusif kita bisa menciptakan hubungan yang positif antara guru dengan peserta didik.
Hal tersebut sangat diperlukan agar kita bisa memberikan pembelajaran yang aman, nyaman, dan mendalam bagi peserta didik. Mengembangkan karakter positif pada diri sendiri, agar kita bisa mengembangkan karakter yang mulia dan positif pada peserta didik, tentu saja kita perlu memberi contoh dengan kita mengembangkan karakter positif pada diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua ada refleksi pengalaman belajar mata kuliah. Nah, saya akan membahas satu persatu mata kuliah dan kemudian ada refleksi pengalaman belajar satu mata kuliah yang paling bermakna. Nah, yang pertama ada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah ini, saya memahami perkembangan kurikulum pendidikan nasional serta pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar pendidikan Indonesia. Materi tentang filosofi pendidikan mengajarkan saya nilai-nilai pendidikan yang harus dijunjung sebagai calon guru, seperti kebinekaan, nilai-nilai Pancasila, dan karakter manusia Indonesia yang religius dan beradab. Nah, pada hal ini saya sangat mendomankan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu Ing Arso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dan yang lainnya itu seperti kita mengajarkan peserta didik itu ya sesuai dengan peserta didik tersebut, lebih memusatkan pembelajaran pada peserta didik. Lalu yang kedua ada mata kuliah Prinsip Pembelajaran dan Asesmen 1. Dalam pembelajaran mata kuliah ini saya memahami prinsip-prinsip penyusunan pembelajaran berbasis UBD serta teknik asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik yang efektif. Materi ini membantu saya merancang pembelajaran yang lebih terstruktur, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk UBD sendiri saya jadi memahami bahwa ada pendekatan UBD dengan ya backward design yang menyusun dari tujuan dulu, kemudian lalu kita menyusun asesmen dan baru langkah-langkah pembelajarannya. Nah, selanjutnya yaitu terkait mata kuliah PPL 1. Pada mata kuliah ini memberi saya kesempatan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari secara langsung di sekolah, mulai dari observasi, manajemen, sekolah karakteristik peserta didik, hingga praktik mengajar terbimbing. Saya belajar pentingnya adaptasi dan pengelolaan kelas dalam situasi nyata. Saya juga dibimbing oleh DPL serta guru pamong untuk kemudian merefleksikan pembelajaran saya kembali, sehingga saya dapat menjadi lebih baik lagi. Belajar mungkin hal-hal yang kurang yang telah saya lakukan sebelumnya, memperbaiki hal-hal tersebut. Lalu kemudian ada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Pada mata kuliah ini saya memperoleh pemahaman mengenai model understanding by design yang menekankan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil yang diharapkan. Materi ini memberi saya wawasan dalam menyusun kurikulum yang lebih efektif, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai pendidik kita juga perlu memahami bagaimana perencanaan dan pengembangan kurikulum yang akan kita berikan kepada peserta didik. Sehingga menurut saya mata kuliah ini juga sangat bermakna ya. Lalu selanjutnya ada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada mata kuliah ini saya mempelajari pentingnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti heutagogi, piragogi, dan cybergogi yang memberikan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar. Pemanfaatan teknologi ini meningkatkan keterampilan abad ke-21 bagi peserta didik. Jadi dalam pembelajaran, kita sebagai guru abad 21 ini perlu memberikan penggunaan teknologi pada pembelajaran. Mungkin dalam aplikasi seperti Quizzes, ataupun menggunakan Canva dan lainnya.
Lalu kita juga bisa menggunakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran kepada peserta didik sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami pembelajaran yang ada. Lalu ada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah ini saya belajar mengenai pentingnya kompetensi sosial emosional berdasarkan Castle Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning yang membantu saya memahami pentingnya pengolahan emosi, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi sebagai pendidik, kita bukan hanya mendidik peserta didik itu secara akademik, namun juga sosial emosionalnya. Bagaimana mereka bisa membangun hubungan dengan orang lain secara baik, lalu bagaimana mereka dapat mengelola emosinya sejak dini, lalu manajemen diri mereka, serta bertanggung jawab terhadap hal yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian ada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Pada mata kuliah ini, saya memahami pendekatan teaching at the right level yang menekankan pengajaran sesuai tingkat capaian peserta didik. Hal ini membantu saya dalam merancang pembelajaran yang lebih inklusif dan responsif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik. Dalam hal itu, saya juga belajar mengenai 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostif untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Lalu ada juga asesmen formatif yang digunakan pada saat pembelajaran untuk mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran. Lalu juga asesmen sumatif untuk mengetahui evaluasi dari hasil belajar peserta didik, hasil belajarnya. Lalu ada mata kuliah proyek kepemimpinan. Dalam mata kuliah ini saya berkesempatan untuk mengasah keterampilan manajerial dan kepemimpinan saya melalui perencanaan dan pelaksanaan proyek pendidikan. Kegiatan ini mengajarkan saya untuk berkolaborasi, mengambil keputusan, dan memimpin tim dengan efektif. Dalam kepemimpinan itu bukan hanya saja kita memimpin tim, tapi kita juga memimpin diri sendiri untuk segera melaksanakan tanggung jawab kita. Dalam proyek kepemimpinan ini, kelompok saya, mengerjakan mengenai memperbarui packaging serta rasa dari salah satu UMKM di Colomadu, yaitu keripik bayam ya, dari Ibu Dapur Rahayu. Dalam hal tersebut, saya berperan dalam dokumentasi serta memanage sosial media IG setelah membuat konten-konten untuk diupload dalam media sosial tersebut. Saya jadi lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas saya sesegera mungkin agar tidak lepas dari tenggat yang telah ditentukan. Lalu ada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2. Pada PPL 2 ini saya mengembangkan keterampilan mengajar secara lebih mandiri karena lebih banyak praktik mengajar mandiri yang tersedia pada PPL 2 ini. Saya merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara penuh dengan bimbingan minimal dari guru pamong, sehingga saya lebih percaya diri dan terampil dalam mengelola kelas. Dalam mata kuliah ini, jadi saya lebih memiliki banyak kesempatan untuk mengelola kelas secara mandiri. Sehingga kemampuan saya dalam manajemen kelas tentu sedikit lebih meningkat dari sebelumnya saat adanya bimbingan dari guru pamong. Lalu ada pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran mata kuliah ini, saya memahami mengenai pentingnya berdiferensiasi dalam pembelajaran, yaitu dengan menyesuaikan metode, materi, dan asesmen sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Materi ini membantu saya menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan personal bagi setiap peserta didik. Mata kuliah ini sangat penting karena dalam mata kuliah ini kita jadi lebih memahami bahwa setiap peserta didik itu
unik, berbeda-beda. Jadi kita perlu memberikan pendekatan yang berbeda untuk setiap peserta didik. Nah, refleksi satu pengalaman belajar mata kuliah yang paling bermakna. Dalam mengikuti mata kuliah semuanya, selama program PPG, saya menyadari bahwa setiap mata kuliah memberikan wawasan baru dan pengalaman yang berharga, baik secara teori maupun praktek. Dari semua mata kuliah tersebut, PPL 1 merupakan yang paling berkesan bagi saya. Alasannya melalui PPL 1 saya bisa terjun langsung ke dunia pembelajaran. Pertama kalinya, mempelajari karakteristik dari setiap peserta didik, mengembangkan kemampuan dalam mengelola kelas, serta mengaplikasikan berbagai metode pembelajaran yang telah saya pelajari sebelumnya. Jadi saya dapat mengaplikasikan apa yang telah saya peroleh dalam praktik kali ini. Nah, PPL 1 memiliki manfaat besar bagi saya dalam memberikan pengalaman praktik mengajar yang berharga, di mana saya dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran, mengelola kelas, dan menerapkan berbagai strategi mengajar secara nyata. Memahami karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah, termasuk menganalisis kebutuhan siswa, serta mempelajari dinamika yang ada di institusi pendidikan. Melatih saya mengembangkan perangkat pembelajaran, khususnya dalam menyusun modul ajar yang sistematis dan merancang kegiatan belajar yang efektif bagi peserta didik. Nah, melalui kompetensi saya sebagai calon guru, dengan mengasah keterampilan pedagogik melalui praktik langsung dan membangun kebiasaan refleksi yang bermanfaat bagi pengembangan profesional. Lalu membantu saya memperbaiki teknik mengajar sekaligus memahami standar kinerja guru yang profesional di lapangan melalui bimbingan dari guru pamong serta DPL. Pengalaman belajar yang menarik dan berguna selama PPL 1 adalah observasi terhadap manajemen sekolah, karakteristik peserta didik, serta praktik pembelajaran terbimbing. Saya belajar memahami perbedaan motivasi belajar setiap peserta didik, menyusun rencana modul ajar sesuai kebutuhan setiap peserta didik, serta menerapkan strategi pembelajaran yang interaktif. Pengalaman ini tidak hanya memberi saya wawasan tentang pengelolaan kelas, tapi juga mengasah keterampilan mengajar saya secara langsung dengan bimbingan dari guru pamong dan DPL. Tidak ada pengalaman belajar pada PPL 1 yang tidak berguna. Pengalaman belajar selama PPL 1 sangat berguna bagi saya untuk menjadi seorang guru profesional karena membantu saya memahami manajemen sekolah, karakteristik peserta didik, dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif melalui observasi, asistensi, dan praktik mengajar pembimbing. Saya belajar merancang pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik dan bagaimana mengelola kelas dengan baik dan benar. Nah, pada mata kuliah PPL 1 yang terjadi yaitu pada topik 1 orientasi, mahasiswa mengikuti pengenalan manajemen sekolah, tata tertib, kultur, serta informasi akademik dan non-akademik di STN Gading. Topik 2 observasi, mahasiswa melakukan pengamatan langsung lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik untuk memahami dinamika sekolah secara komprehensif. Lalu pada topik 3, asistensi mengajar, mahasiswa membantu guru pamong dalam menyusun, menyiapkan, serta melaksanakan pembelajaran di kelas. Dalam asistensi ini saya ikut membantu Pak Adi dalam menyiapkan role play yang akan dilaksanakan setelah divideokan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Lalu topik 4, praktik pembelajaran terbimbing. Mahasiswa melaksanakan praktik mengajar dan dibimbingan guru pamong dan dosen pembimbing melalui 3 siklus pembelajaran. Nah, topik 5, refleksi pembelajaran. Mahasiswa merefleksikan seluruh kegiatan PPL, mengidentifikasi pengalaman belajar, serta merumuskan rencana tindak lanjut. Dalam hal itu, saya menjadi lebih reflektif terhadap apa yang telah saya lakukan, apa yang salah dan perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya tingkatkan melalui saran
serta kritik dari guru pamong serta DPL. Kegiatan mengajar meliputi doa pagi, literasi, senam, serta upacara bendera yang bertujuan menanamkan karakter dan kedisiplinan peserta didik. Berikut artefak pembelajaran yang saya jadikan bukti dukung hasil pengalaman belajar. Ada LK2P yaitu lembar observasi karakteristik peserta didik. Dalam hal itu saya menjadi lebih mengetahui karakteristik setiap peserta didik yang ada di suatu kelas ya. Lalu ada refleksi LK5, refleksi terhadap pembelajaran, yaitu refleksi saya setelah melakukan pembelajaran, sehingga saya mengetahui apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang kurang, perlu dibenahi dari diri saya sendiri. Lalu perubahan yang akan saya lakukan setelah mengikuti PPL 1 yaitu menggunakan metode pembelajaran yang aktif seperti PPL dan PJPL, lalu menggunakan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Saya akan lebih memperhatikan gaya belajar setiap peserta didik dan menyesuaikan metode mengajar dengan gaya belajar mereka serta kesiapan belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Lalu menerapkan pendekatan reflektif. Setelah setiap sesi pembelajaran, saya akan meminta setiap peserta didik untuk melakukan refleksi mengenai apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini. Meningkatkan interaksi dan diskusi kelas dengan memastikan bahwa pembelajaran di kelas lebih interaktif dan peserta didik lebih banyak memberikan reaksi pada setiap kegiatan pembelajaran yang ada, lalu memberikan umpan balik yang konstruktif sehingga mereka tidak hanya mengetahui kesalahan mereka, tapi juga mendapatkan bimbingan mengenai bagaimana memperbaiki dan meningkatkan pemahaman mereka. Jadi bukan hanya kita memberikan kritik-kritik pada peserta didik, tapi juga saran. Apabila mengkritik pun kita harus menggunakan bahasa yang baik dan positif sehingga dapat membangun peserta didik. Lalu yang keempat terdapat desain pembelajaran berupa modul ajar. Desain pembelajaran yang saya buat yaitu untuk kelas 4 pada fase B, semester ganjil dengan mata pelajaran IPAS, domain pemahaman, topik gaya di sekitar kita dengan materi, jenis, serta pengaruh gaya pada benda. Profil pelajar Pancasila yang saya tanamkan pada modul ajar ini yaitu bergotong royong dan mandiri. Sarana dan prasarananya yaitu video pembelajaran mengenai macam-macam gaya, video pembelajaran berupa kegiatan atau permainan yang ada di pasar malam, lalu media pembelajaran buku gaya, ada juga media permainan tangkap koin dan klip menggunakan magnet, PowerPoint, kemudian ada LKPD serta bahan ajar bagi peserta didik. Target peserta didik yaitu reguler serta peserta didik dengan pencapaian tinggi yang dapat memahami dengan cepat mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin peserta didik yang lainnya. Jumlah peserta didik di kelas 4 ini yaitu ada 9 peserta didik. Pendekatan yang akan saya gunakan yaitu Culturally Responsive Teaching, CRT, dan Teaching at the Right Level, TARL, dengan model pembelajaran problem-based learning, metode pembelajaran, pengamatan diskusi, tanya jawab penugasan, presentasi, permainan, games, yang akan dikaitkan dengan pembelajaran yang ada. Lalu, mode pembelajaran tatap muka. Udah. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan kegiatan pasar malam yang ada di lingkungan sekitar, peserta didik mampu menganalisis gaya yang digunakan pada suatu permainan atau kegiatan secara tepat. Melalui pengerjaan soal evaluasi, peserta didik dapat menilai gaya
pada suatu kegiatan beserta pengaruh suatu gaya pada benda secara tepat dan mandiri. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menghubungkan gaya pada permainan yang ada di pasar malam dengan pengaruhnya terhadap suatu benda secara tepat. Lalu melalui diskusi kelompok yang dilakukan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi terkait gaya pada permainan serta pengaruh gaya pada suatu permainan terhadap benda secara tepat. Dalam tujuan pembelajaran ini, lebih banyak ada HOTS ya, sehingga C4, C5, C6. Lalu ada juga elemen keterampilan P3, mempresentasikan hasil, penilaian sikap juga, gotong royong mandiri. Lalu terdapat pemahaman bermakna. Peserta didik dapat mengaitkan pemahaman tentang gaya dan magnet dengan pengalaman sehari-hari. Lalu memanfaatkan gaya dan magnet secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu memahami pengaruh gaya terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan pemantik yaitu anak-anak tadi berangkat sekolah menggunakan apa? Bagaimana kalian membuka pintu rumah? Bagaimana kalian membuka pintu kulkas? Mengapa pintu kulkas dapat menutup secara kuat tanpa adanya pengunci seperti pada pintu rumah? Setiap pertanyaan yang ada itu terkait dengan gaya dan magnet dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin lebih pada peserta didik itu lebih terkait. Mereka lebih merasa saya sepertinya relevan dengan mereka. Lalu persiapan pembelajarannya. Berikut kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Terdapat pendahuluan. Dalam hal tersebut ada persiapan atau orientasi, ada persepsi dan motivasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Lalu ada inti. Dalam inti ini kita akan menggunakan model problem-based learning. Pada problem-based learning, sintak pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah yang dilaksanakan secara 10 menit. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik, lalu peserta didik diberikan suatu gambar video beragam kegiatan permainan di pasar malam yang terkait dengan gaya. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang materi pembelajaran jenis gaya dan pengaruh gaya pada benda. Lalu peserta didik menyimak video pembelajaran mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Peserta didik melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran buku gaya. Berikutnya, lalu ada sintaks 2 yaitu mengorganisasikan peserta didik dengan membentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang, lalu menerima peserta didik menerima LKPD kelompok serta bahan ajar, lalu peserta didik kerja kelompok secara aktif dalam mengerjakan LKPD. Lalu pada sintaks 3 yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, guru memantau dan memonitoring pekerjaan setiap kelompok. Peserta didik yang mengalami kesulitan akan dibantu dan dibimbing oleh guru dalam mengerjakan LKPD. Yang sintak 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok telah selesai mengerjakan LKPD yang diberikan, lalu maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain beserta guru menanggapi dan mengapresiasi presentasi kelompok yang telah maju. Guru memberi penguatan terkait tanggapan yang diberikan oleh peserta didik. Guru dan peserta didik memberikan reward berupa tepuk tangan, sehingga peserta didik yang lain akan merasa telah diapresiasi terhadap kegiatan yang telah mereka lakukan. Lalu yang sintak kelima,
menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik berdiskusi terkait hasil tugas yang telah dilakukan dengan menyampaikan kendala yang dihadapi saat mengerjakan LKPD. Peserta didik bimbing oleh guru untuk mengevaluasi hasil diskusi yang dilakukan. Peserta didik menerima soal evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri. Dapat dua kategori yaitu A dan B yang sesuai dengan tingkat kemampuan awal peserta didik. Lalu guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk melakukan deep breathing agar lebih tenang. Kemudian yang terakhir pada kegiatan inti, peserta didik melakukan permainan atau games mengenai gaya yaitu tangkap klip dan koin menggunakan magnet. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan ini dilaksanakan umpan balik, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami, lalu evaluasi, peserta didik dan guru mengevaluasi pembelajaran dengan permainan tangkap jawab. Lalu ada refleksi pembelajaran, peserta didik dan guru melakukan refleksi pembelajaran. Tindak lanjut, yang terakhir, peserta didik diberi penugasan dengan mempelajari materi pelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya, lalu menyanyikan lagu daerah Jublak-Jublak Suweng, lalu kemudian ditutup dengan doa bersama dan mengucapkan salam penutup. Berikut LKPD yang digunakan. Ada gaya dan magnet yang digunakan pada benda. Aktivitas gaya, pilihlah aktivitas gaya yang mempengaruhi kegiatan pada gambar. Potong dan tempelkan pada kotak yang tepat. Lalu ada juga LKPD pengaruh gaya terhadap benda. Tentukan pengaruh gaya terhadap benda yang sesuai dengan gambar. Berikut LKPD yang diberikan. Lalu bab 5 yaitu refleksi belajar selama mengikuti program PPG. Setelah melakukan refleksi, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya lebih inklusif, kreatif, dan berorientasi pada keterampilan abad 21. Pendidikan harus lebih dapat diakses oleh seluruh peserta didik tanpa kecuali, mengintegrasikan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik, serta akan membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Untuk menjadi guru profesional, saya harus menguasai 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik dengan menguasai materi dan strategi pembelajaran, kompetensi kepribadian dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, lalu kompetensi sosial dengan berinteraksi efektif dengan berbagai pihak, memiliki kemampuan sosial yang baik, dan kompetensi profesional, dan terus mengembangkan diri sesuai perkembangan ilmu dan teknologi yang ada, serta berkembang. Dengan kompetensi tersebut, saya dapat menjadi guru yang mampu menciptakan pembelajaran bermakna, membentuk karakter peserta didik, dan siap menghadapi tantangan pendidikan masa kini dan ke depannya. Lalu ada rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru yaitu saya akan berusaha mengenali karakteristik setiap peserta didik dan lingkungan belajar di sekolah. Kemudian saya akan bersosialisasi dan akrab dengan rekan kerja guru di sekolah. Karena dengan akrab dengan rekan kerja guru, saya dapat lebih memahami lingkungan sekitar serta bertanya saran ataupun tanggapan dari guru lain mengenai pembelajaran yang saya lakukan atau perlu saya lakukan pada peserta didik. Mungkin saja saya belum terlalu memahami karakteristik dari setiap peserta didik di kelas tersebut. Saya akan menerapkan apa yang telah saya peroleh pada saat PPG dalam praktik mengajar sehari-hari. Dalam hal ini, semua hal yang telah saya peroleh pada PPG akan menjadi bekal saya dalam mengajar sebagai guru kelak.
Hal yang akan saya lakukan sebagai guru profesional. Yang pertama yaitu terus belajar dan mengembangkan kompetensi saya. Saya akan mengikuti pelatihan, seminar, serta membaca literatur terbaru untuk memahami isu dan teknologi pendidikan terkini. Lalu menggunakan teknologi dan metode pembelajaran yang interaktif, saya akan memanfaatkan aplikasi seperti Quizzes, Canva, dan Google Classroom, serta menerapkan model pembelajaran inovatif seperti PBL dan PJBL. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi peserta didik. Saya akan menerapkan manajemen kelas yang positif, menggunakan tindakan positif, pengelompokan heterogen, serta memastikan ruang diskusi bebas dari bullying. Karena dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta inklusif, setiap peserta didik akan merasa lebih nyaman untuk menyampaikan pendapatnya. Belajar pun mereka akan lebih santai sehingga pembelajaran tersebut akan lebih masuk pada peserta didik. Berikut terdapat dokumentasi dari kegiatan yang telah saya lakukan selama PPG ini, utamanya saat PPL, penerapan hasil pembelajaran saya selama PPG dalam PPL. Nah, ini pembelajaran menggunakan media konkret. Ada menggunakan UNO untuk mengetahui peluang, lalu ada juga penggunaan dadu dan mata pelajaran peluang juga, matematika, peluang, lalu ada TPACK dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, yaitu menggunakan video pembelajaran, ada juga menggunakan PPT, lalu menggunakan PPT tersebut menjadi sebuah games. Ada dokumentasi CRT. Dalam dokumentasi ini saya memberikan pembelajaran Pancasila pada peserta didik. Nah, ini peserta didik sedang melakukan role playing terhadap hak dan kewajiban yang ada di sekitar mereka, lalu memperagakannya di depan kelas. Dan peserta didik lain menebak apa yang mereka lakukan, apa atau kegiatan yang mereka peragakan. Lalu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memberikan asesmen ataupun tugas yang berbeda pada peserta didik. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.